Di sebuah desa kecil di Prambanan, Sleman, aroma hujan rintik yang menempel di tanah bercampur dengan bau harum soto membuat sore itu terasa hidup. Di tepi jalan desa yang ramai dilalui motor anak sekolah, truk pasir, dan beberapa mobil pribadi dari kota lain, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu tua bertuliskan, Soto Bening Darmawan. Bangunannya tak besar, setengah tembok dan setengah bambu, namun warung itu selalu penuh oleh pengunjung. Meski kursi plastiknya sudah kusam, dan meja panjangnya sering dipenuhi piring berantakan. Orang-orang rela berdiri atau duduk di bangku darurat di pinggir jalan, hanya untuk menunggu semangkuk soto bening hangat. Kuahnya bening, harum, gurih, dan selalu hangat. Potongan dagingnya lembut dan berpadu dengan taburan bawang goreng serta seledri di atasnya. Setiap kali aroma itu mengepul dari panci besar di dapur, siapapun yang lewat akan merasakan lapar yang tak tertahankan. Pemilik warung, Darmawan, pria paruh baya dengan tubuh agak gemuk dan wajah bulat, menyambut setiap pelanggan dengan senyum ramah. Tangannya cekatan meracik bumbu, menuang kuah panas, dan menaburkan daging dengan presisi. Orang-orang bilang sekali mencicipi sotonya, rasanya akan terus teringat. Dari desa sebelah, bahkan dari luar kota, beberapa pengunjung datang hanya karena mendengar cerita tentang rasa yang luar biasa itu. Sore itu, sekelompok pekerja bangunan baru pulang kerja duduk di meja depan. Mereka tertawa lepas sambil menyantap soto, saling memuji kenikmatannya. Ini kuahnya beda banget, Dharma, kata salah satu dengan mata berbinar. Darmawan hanya tersenyum kecil, menambahkan potongan daging lain ke panci tanpa terlihat lelah. Alhamdulillah mas, selama kalian senang, saya juga ikut senang, jawabnya dengan suara hangat. Di sudut warung, seorang pria muda dengan seragam polisi baru, Aditya, memperhatikan keramaian. Ia baru beberapa minggu ditempatkan di Prambanan dan masih menyesuaikan diri dengan desa yang ramai namun damai ini. Cerita tentang warung Darmawan menarik perhatiannya. Ia ingin tahu apakah semua pujian itu benar. Dengan sabar, ia ikut antre, menyaksikan bagaimana Darmawan melayani setiap pengunjung dengan penuh perhatian dan kesabaran. Ada sesuatu dalam cara pria itu tersenyum, tapi juga menutup rapat dapurnya, yang membuat Aditya merasa ada yang aneh. Ketika semangkuk soto akhirnya diletakkan di depannya, Aditya menunduk, mencium aroma kuah yang menggoda, dan menyeruput perlahan. Rasa gurihnya memenuhi lidah, jauh berbeda dari soto yang pernah ia cicipi di kota atau desa lain. Namun ketika ia menggigit potongan dagingnya, ada sensasi aneh yang menempel di pikirannya. Terlalu lembut, terlalu gurih, berbeda dari daging sapi biasa. Ia menelan perlahan, mencoba menyingkirkan rasa curiga itu. Di sisi lain, tetua desa, Pak Hartono, duduk dengan wajah muram sambil menyeruput teh hangat. Ia mengamati keramaian warung dengan cemas. Warung ini semakin ramai. Tapi kenapa orang-orang belakangan ini sering hilang? Gumamnya pelan. Aditya menoleh sejenak, menyimpan kata-kata itu di pikirannya. Ia tahu, di balik keramahan Darmawan, ada misteri yang belum terungkap. Matahari perlahan tenggelam, namun antrean tetap panjang. Dari balik jendela kecil di dapur, Aditya sempat melihat Darmawan menutup sebuah karung besar yang diletakkan di lantai. Warnanya kusam dengan pinggiran merah samar. Jantung Aditya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa mungkin itu hanya daging segar dari pemasok. Tapi naluri polisi dalam dirinya berbisik lain. Ada sesuatu yang tidak wajar di balik senyum ramah dan soto bening yang menggoda itu. Sore itu, aroma kuah soto yang hangat tetap menebar ke seluruh jalan desa, mengundang siapapun yang lewat. Namun, di balik senyum Darmawan, tersimpan rahasia yang akan segera mengubah ketenangan desa ini menjadi mimpi buruk. Aditya menatap semangkuk soto di depannya, menyadari bahwa rasa gurih itu bukan hanya makanan, tapi juga petunjuk pertama dari misteri gelap yang menunggu untuk diungkap. Malam mulai merayap di desa Prambanan, udara dingin menyusup melalui celah bambu di warung soto Darmawan. Lampu pijar di dalam warung memantul di meja-meja plastik yang kusam, sementara aroma kuah bening tetap memikat siapapun yang lewat. Meski banyak pengunjung sudah pulang, beberapa warga lokal dan pendatang masih duduk menunggu soto hangat. Darmawan tetap tersenyum ramah, mengambil potongan daging dari dapur tertutup tirai, menambahkan ke panci besar, dan menyajikannya dengan cekatan. Di luar, Aditya duduk di pojok warung, menyamar dengan kaos polos dan jaket sederhana. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Darmawan. Ada sesuatu yang tidak biasa.
Setiap kali Darmawan menaruh potongan daging ke mangkuk, ia selalu memastikan tirai dapur tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk, bahkan karyawan yang sesekali membantu, hanya boleh mencuci piring atau membersihkan meja. Semua bahan diambil langsung dari dapur oleh Darmawan sendiri. Beberapa minggu terakhir, beberapa pendatang hilang secara misterius. Salah satunya adalah Fajar, pemuda yang baru merantau dari Wonogiri dan berjualan pernak-pernik sederhana. Ia sempat mendengar kabar tentang kelezatan soto Darmawan dan memutuskan mampir di sore hari. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah Fajar masuk ke warung itu. Teman-temannya mulai gelisah, menanyakan ke pasar, ke rumah kos, bahkan ke rumah sakit. Tetapi Fajar lenyap tanpa jejak. Pak Hartono, tetua desa, menatap Aditya dengan mata penuh kekhawatiran. Nak, warung ini bukan seperti warung biasa. Sudah lama aku curiga. Gumamnya pelan sambil menyeruput teh hangat. Aditya menunduk, mencatat semua yang dikatakan. Ia merasa kecurigaan Pak Hartono bukan tanpa alasan. Naluri polisi dalam dirinya mengingatkan bahwa di balik keramahan Darmawan ada sesuatu yang gelap. Saat itu, seorang anak kecil tetangga, Ilham, sedang bermain bola plastik di luar. Bola itu tergelincir ke arah dapur warung yang sedikit terbuka karena Darmawan mondar-mandir. Ilham berhenti dan, tanpa sengaja, melihat sebuah karung besar kusam dengan noda merah samar. Darmawan berdiri tak jauh, memotong sesuatu di atas talenan. Suara ketukan keras terdengar setiap kali pisau menebas daging. Ilham menggigit bibir, bulu kuduknya merinding, lalu segera menarik bolanya dan berlari menjauh. Aditya yang duduk dekat pintu belakang melihat Ilham keluar pucat. Mata Aditya langsung menyapu dapur, mencatat posisi karung dan pergerakan Darmawan. Bau anyir yang samar tercium, bercampur dengan aroma rempah. Hatinya menegang. Ia sadar bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang harus diungkap, tapi ia harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Di dalam warung, pengunjung masih menikmati sotonya tanpa curiga. Tawa dan percakapan hangat memenuhi ruangan. Namun bagi Aditya, senyum Darmawan dan kepiawaiannya melayani pelanggan hanyalah topeng. Topeng yang menutupi rahasia gelap yang mengancam keselamatan siapapun yang makan sotonya. Ia menelan ludah, menunduk, dan mengingat kembali rasa daging yang terlalu lembut saat pertama kali dicicipi. Sore itu, Aditya bertekad untuk kembali lagi ke warung, kali ini dengan pengamatan lebih hati-hati. Ia tahu, untuk menangkap kebenaran, ia harus mengumpulkan bukti tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap detik di warung itu memberinya gambaran bahwa desa yang damai ini menyimpan misteri mengerikan di balik senyum ramah Darmawan dan kuah sotonya yang menggoda. Ketegangan mulai terasa. Warga desa tetap ceria, tertawa, dan memuji soto. Sementara Aditya merasakan hawa dingin menembus tulang. Di balik pintu dan tirai dapur, rahasia Darmawan menunggu untuk terungkap. Dan malam itu, suara hujan rintik di luar menjadi saksi awal dari misteri yang akan mengguncang seluruh desa Prambanan. Malam itu, udara Prambanan terasa lebih dingin. Hujan rintik meninggalkan tanah basah yang berkilau di bawah lampu jalan. Aditya kembali ke warung soto Darmawan. Kali ini lebih hati-hati. Ia tidak mengenakan seragam. Hanya kaos polos dan jaket sederhana agar tidak mencolok. Tujuannya bukan sekadar menikmati soto, tapi mengamati setiap gerak Darmawan dan mencari petunjuk dari gerakan yang tak biasa. Dari pojok belakang, Aditya duduk dan memesan semangkuk soto, tetapi ia hanya menunduk dan menatap dengan seksama. Setiap kali Darmawan masuk dapur, tirai selalu tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekat. Setiap potongan daging yang diambil darinya tampak segar, tapi ada sesuatu yang membuat Aditya curiga. Warna dan teksturnya berbeda dari daging sapi biasa. Ia menyadari bahwa rasa lembut dan gurih sotonya terlalu sempurna, terlalu aneh untuk hanya daging biasa. Saat Darmawan sibuk melayani pengunjung, Aditya memperhatikan sekilas ke dapur. Ada sebuah karung besar di sudut lantai, warnanya kusam dengan pinggiran merah samar. Aditya menelan ludah. Naluri polisi dalam dirinya berteriak, ini bukan sekadar daging biasa. Ia mencatat posisi karung itu di pikirannya, menunggu kesempatan untuk memeriksa lebih dekat. Beberapa pengunjung baru datang, sebagian pendatang. Wajah-wajah mereka ceria, tertawa, tanpa mengetahui apa yang mungkin mereka santap. Aditya merasakan campuran mual dan ketegangan saat melihat Darmawan menambahkan potongan daging ke panci besar yang mendidih. Ia menunduk,
mencoba menyingkirkan rasa takut dan tetap fokus. Tiba-tiba, Ilham, anak kecil tetangga, berlari melewati warung dengan bola plastiknya. Aditya memperhatikannya. Bocah itu menoleh ke dapur sebentar, wajahnya pucat, lalu berlari menjauh. Hal itu semakin menguatkan kecurigaan Aditya. Ia sadar bocah itu mungkin melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Setelah warung mulai sepi, Aditya menunggu kesempatan untuk mendekati dapur. Ia memperhatikan setiap gerak Darmawan, bagaimana pria itu menutup rapat tirai, menghitung potongan daging, dan memeriksa setiap sudut dapur dengan teliti. Semua gerakan itu menunjukkan keterampilan tinggi dan kebiasaan yang aneh. Darmawan tampak tenang, senyum ramahnya tetap tersungging, tapi Aditya bisa merasakan hawa dingin misterius yang terpancar dari tubuh pria itu. Malam semakin larut, hujan berhenti, dan udara dingin menembus lapisan jaket. Aditya mencatat semua hal. Karung mencurigakan, gerakan Darmawan, perilaku karyawan, hingga reaksi pengunjung yang tidak menaruh curiga. Semua bukti ini akan menjadi kunci untuk mengungkap rahasia gelap warung itu. Ketika akhirnya Aditya meninggalkan warung, ia berjalan perlahan di tepi sawah sambil menatap kembali ke arah bangunan sederhana itu. Hatinya berdegup kencang, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik soto bening yang selama ini memikat desa. Suara langkahnya bergema di tanah basah, dan dalam hati ia berjanji, suatu hari ia akan menemukan kebenaran. Malam itu, warung Darmawan tetap terang, seolah normal seperti biasa. Tapi Aditya tahu, di balik tirai dapur dan senyum ramah pemiliknya, misteri yang gelap sedang menunggu untuk terungkap. Ini adalah awal dari penyelidikan yang akan membawa risiko besar, ketegangan mencekam, dan rahasia yang selama ini tersembunyi di desa Prambanan. Hujan rintik yang menempel di tanah desa Prambanan sudah berhenti, meninggalkan jalanan becek yang memantulkan cahaya lampu warung Darmawan. Aditya kembali, kali ini lebih dekat dengan pintu belakang dapur. Ia membawa senter kecil, sarung tangan, dan kamera saku yang siap merekam setiap gerakan. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu, malam ini ia harus mengumpulkan bukti pertama tanpa ketahuan. Dari balik semak-semak, Aditya mengamati. Tirai dapur tetap tertutup rapat, tapi sekilas ia bisa melihat Darmawan mondar-mandir, menghitung potongan daging, dan menaruh sesuatu di sudut lantai. Sebuah karung besar kusam menarik perhatiannya. Pinggirannya terlihat merah samar. Naluri polisi Aditya berteriak, "Ini bukan daging biasa." Ia menunggu dengan sabar, memperhatikan setiap gerakan Darmawan. Pemilik warung itu tampak tenang, senyumnya ramah. Namun setiap kali ia membuka karung atau freezer, gerakannya penuh kehati-hatian. Aditya menghela napas, menahan ketegangan yang mencekam. Ia tahu jika ketahuan, nyawanya bisa terancam. Ilham, anak kecil tetangga, pernah melihat karung itu siang tadi. Aditya teringat wajah pucat bocah itu. Sinyal yang ia dapat dari Ilham semakin menegaskan kecurigaannya. Aditya menyiapkan kamera saku, berjongkok di balik lemari kayu di dekat pintu. Dengan tangan gemetar, ia mulai memotret sekilas isi dapur ketika Darmawan mengangkat karung besar. Dalam sekejap, Aditya melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti. Karung itu berisi potongan daging yang tidak menyerupai sapi. Teksturnya aneh, warnanya pucat, dan beberapa potongan tampak seperti bagian tubuh manusia. Jantung Aditya berdetak kencang, tetapi nalurinya menyuruh tetap tenang. Ia memotret setiap sudut, memastikan bukti terekam dengan jelas. Darmawan mengasah pisau panjang di meja kayu. Wajahnya tetap tersenyum, seolah semua itu hal biasa. Aroma kuah soto yang mendidih memenuhi ruangan, menutupi bau anyir yang samar. Aditya menyadari bahwa ini adalah topeng sempurna. Ramah di depan pelanggan, namun menyembunyikan kejahatan mengerikan di belakang tirai dapur. Ia menatap karung itu lagi, mencoba menahan rasa mual. Tiap potongan yang masuk ke panci seolah menjadikan soto lebih lezat, namun juga mengungkap rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Aditya tahu, bukti ini adalah awal dari pengungkapan besar. Tanpa ini, polisi tidak akan pernah bisa menangkap Darmawan. Beberapa menit kemudian, Darmawan menaruh potongan baru di panci mendidih, kemudian kembali menutup tirai dapur dengan rapat. Aditya menahan napas, menyimpan kamera di saku, dan mundur perlahan ke semak-semak. Hatinya penuh campuran rasa takut dan tekad. Bukti pertama sudah terkumpul, tapi yang lebih menakutkan masih menunggu di dalam.
Ia kembali ke rumah Pak Hartono, tetua desa, dengan wajah pucat dan napas terengah. "Pak, saya menemukan bukti," bisiknya. Pak Hartono menatap mata Aditya dengan serius, penuh kecemasan dan firasat. "Ini baru awal, Nak. Kita harus hati-hati, tapi setidaknya kita tahu siapa yang kita hadapi." Malam itu, Aditya duduk di kamarnya, menatap foto-foto karung dan potongan daging. Perasaan mual bercampur ketegangan, tapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu, rahasia gelap Darmawan akan segera terungkap, dan desa Prambanan tidak akan pernah sama lagi. Malam di desa Prambanan semakin sunyi. Jalanan basah berkilau diterpa lampu pijar, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang membelai pepohonan di pinggir sawah. Aditya kembali ke warung soto Darmawan, kali ini lebih nekat. Ia menyelinap ke halaman belakang, mengamati setiap gerak sang pemilik. Tirai dapur tetap tertutup rapat, menambah misteri yang sudah mencekam sejak hari pertama. Ia tahu, bukti awal yang ditemukannya belum cukup untuk menjerat Darmawan. Karung besar dengan potongan daging yang tidak biasa, aroma anyir samar, dan perilaku Darmawan yang tertutup menjadi petunjuk penting. Aditya harus memastikan semuanya sebelum melapor ke Kompol Bima agar penggerebekan bisa dilakukan dengan aman. Beberapa warga masih terlihat mondar-mandir, namun mereka tak menaruh curiga. Aditya menahan napas, menunduk, dan mengamati pintu dapur melalui celah sempit. Dari balik tirai, ia bisa melihat Darmawan sedang menghitung potongan daging dan memasukkannya ke panci besar yang mendidih. Aroma kuah soto menyebar, menutupi bau yang lebih tajam dari daging yang disembunyikan. Aditya mengeluarkan kamera saku, memastikan setiap gerakan terekam. Ia tahu, jika Darmawan menyadari bahwa ada yang mengintai, semua bukti bisa hilang dalam sekejap. Dengan hati-hati, ia memotret freezer besar di sudut dapur. Sekali terangkat pintunya, ia melihat beberapa bungkusan plastik bening yang berisi potongan daging pucat, bukan daging sapi. Beberapa potongan tampak seperti bagian tubuh manusia. Nafasnya tersengal, tetapi tekadnya tetap kuat. Tiba-tiba, Ilham, anak kecil tetangga, berlari melewati halaman belakang. Wajahnya pucat. Aditya menahan napas, takut bocah itu melihatnya. Namun, Ilham hanya menoleh sebentar dan melanjutkan larinya. Hal ini mengingatkan Aditya bahwa anak itu mungkin menyaksikan sesuatu yang sama mengerikannya. Aditya memutuskan untuk tidak membiarkan informasi bocah itu hilang begitu saja. Ia harus mengamankan bukti sebelum terlalu banyak orang yang mengetahui rahasia gelap ini. Setelah beberapa menit mengamati, Darmawan menutup rapat freezer dan karung yang tadi digunakan. Ia tampak santai, senyum ramahnya tetap tersungging. Aditya menyadari, ketenangan itu justru membuatnya lebih berbahaya. Seorang predator yang terbiasa menutupi jejak kejahatan selalu terlihat normal, bahkan ramah, di depan orang lain. Malam itu, Aditya kembali ke rumah Pak Hartono untuk melapor. Tetua desa itu sudah menunggu dengan secangkir teh hangat di tangan. Aditya menunjukkan foto-foto yang diambil malam ini, termasuk potongan daging mencurigakan dan karung besar. Pak Hartono menatap dengan mata terbelalak, tapi tetap tenang. "Nak, ini bukan sekadar kecurigaan. Kita harus bersiap. Darmawan lebih licik daripada yang kita bayangkan," gumamnya pelan. Aditya mengangguk. Ia tahu, langkah berikutnya harus lebih hati-hati. Penggerebekan hanya bisa dilakukan jika semua bukti cukup kuat dan polisi siap menghadapi segala kemungkinan. Malam itu, ia duduk termenung, menatap foto-foto, mencatat setiap detail. Bau soto bening yang dulu menggoda kini terasa mengerikan dalam ingatannya. Setiap detik menegaskan satu hal, rahasia gelap Darmawan akan segera terbongkar, dan risiko yang harus dihadapi semakin tinggi. Ia menatap langit malam yang gelap. Hujan rintik yang sempat turun tadi membasahi tanah, dan berjanji dalam hati, "Aku akan mengungkap semuanya. Desa ini harus aman, dan tidak ada lagi yang menjadi korban." Malam di desa Prambanan terasa semakin sunyi. Jalanan licin akibat hujan rintik sore tadi, dan angin dingin membelai dedaunan di sekitar sawah. Aditya kembali ke warung soto Darmawan, kali ini lebih nekat dan siap. Ia membawa senter kecil yang disamarkan dengan kain hitam, sarung tangan, dan kamera saku yang selalu siap. Naluri polisi dalam dirinya menegaskan satu hal, malam ini ia harus mendapatkan bukti paling kuat. Dari balik semak-semak dekat pintu belakang warung, Aditya mengamati dapur yang selalu tertutup tirai. Tirai itu sedikit terbuka saat Darmawan mondar-mandir, menghitung potongan daging dan menaruhnya di panci besar yang mendidih. Aroma kuah soto menyebar,
menutupi bau tajam yang samar dari potongan daging di karung. Aditya menahan napas, menyiapkan kamera untuk menangkap setiap gerakan. Sekali Darmawan membuka freezer besar di pojok dapur, Aditya nyaris menahan teriak. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa bungkusan plastik bening. Begitu pintu terbuka lebar, ia bisa melihat jelas. Potongan daging itu bukan sapi, ada tangan, kaki, bahkan beberapa bagian tubuh manusia yang terbungkus rapi. Jantung Aditya berdegup kencang, perutnya mual, tapi ia tetap fokus. Setiap klik kamera terasa seperti menegaskan kebenaran yang mengerikan selama ini. Darmawan mengiris salah satu bungkusan dengan pisau panjangnya, memasukkan potongan itu ke dalam panci mendidih tanpa terlihat tergesa. Wajahnya tenang, senyum ramahnya tetap tersungging, seolah semua itu hal biasa. Aditya mengamati dari balik lemari kayu, mencatat gerak-gerik Darmawan dengan hati-hati. Setiap langkah pria itu terlatih, setiap gerakan dipastikan rapi agar tidak meninggalkan jejak. Ketika Darmawan menutup freezer, Aditya menghela napas panjang. Bukti ini cukup untuk memperkuat kecurigaan dan menjadi dasar penggerebekan. Ia tahu, jika polisi masuk tanpa bukti kuat, Darmawan bisa menghilangkan jejak dan melarikan diri. Malam itu, Aditya menatap karung besar yang masih tersisa di sudut lantai, bingung sekaligus yakin bahwa ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Beberapa menit kemudian, Ilham, anak kecil tetangga, berlari melewati halaman belakang. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, tapi ia tidak melihat Aditya yang berjongkok di balik semak. Aditya menelan ludah, menyadari bocah itu mungkin telah melihat sebagian rahasia yang sama. Ia harus bergerak hati-hati. Setelah Darmawan kembali ke panci mendidih dan menutup tirai, Aditya mundur perlahan, memastikan tidak meninggalkan jejak. Ia tahu malam itu adalah awal dari penyelidikan yang lebih serius. Bukti sudah di tangan, tapi ancaman tetap mengintai. Darmawan bukan sekadar penjual soto. Ia predator yang lihai menyembunyikan kejahatan di balik senyum ramah dan hidangan yang menggoda. Sesampainya di rumah Pak Hartono, Aditya menatap wajah tua itu dengan serius. "Pak, saya melihat freezer, karung, semua bukti ada di sana. Ini jauh lebih mengerikan daripada yang kita kira," katanya pelan tapi tegas. Pak Hartono menunduk, menyeduh teh hangat, dan menatap Aditya dengan mata penuh kecemasan. "Nak, kita harus hati-hati. Bukti ini harus sampai ke Kompol Bima dengan aman. Kalau Darmawan tahu ada yang mengawasinya, semua bisa hilang." Aditya mengangguk. Malam itu, ia duduk di kamarnya, menatap foto-foto yang ia ambil. Bau soto yang dulu menggoda kini terasa mengerikan di ingatannya. Setiap detik menegaskan satu hal. Rahasia Darmawan akan segera terungkap, dan desa Prambanan tidak akan pernah sama lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, Aditya berjanji dalam hati, "Aku akan memastikan semua ini terbongkar, dan tidak ada lagi korban yang jatuh." Pagi berikutnya, udara Prambanan masih lembab setelah hujan semalam. Aditya berjalan cepat menuju kantor polisi di pusat desa, membawa kamera saku yang berisi foto-foto mengerikan dari freezer dan karung di warung Darmawan. Hatinya masih berdegup kencang, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu, bukti yang ia bawa adalah kunci untuk menghentikan predator di balik soto bening itu. Sesampainya di kantor, ia disambut oleh Kompol Bima, perwira senior yang tegas dan berpengalaman. "Ada apa pagi-pagi begini, Aditya? Wajahmu pucat sekali," kata Bima sambil mempersilakan Aditya duduk. Aditya menurunkan tas kecil, membuka kamera saku, dan menyerahkan semua foto. Kompol Bima menatap setiap gambar dengan serius. Freezer besar berisi potongan tubuh manusia, karung kusam, dan catatan daftar korban membuat wajahnya memucat. Ini lebih dari yang kita duga," gumam Bima pelan, lalu menatap Aditya. "Kamu yakin melihat semua ini langsung?" Aditya mengangguk mantap. "Ya Pak, semua terjadi di dapur warung." Darmawan menaruh potongan itu ke panci mendidih seperti bahan masakan biasa. Tidak ada yang curiga, tapi saya mengambil bukti dengan kamera. Bima menarik napas panjang, menahan ketegangan. "Kalau begitu, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Ini kasus serius. Tapi kita harus hati-hati." Darmawan licik. Jika dia menyadari pengawasan kita, dia bisa menghilangkan bukti atau melarikan diri. Kita harus rencanakan penggerebekan dengan cermat. Aditya mengangguk. "Saya sudah mengamati gerak-geriknya beberapa malam. Ada pola tertentu,
jalur dapur dan halaman belakang yang dia gunakan untuk menyembunyikan karung dan freezer. Saya bisa menunjukkannya nanti saat operasi. Bima memandang Aditya dengan mata tajam. Bagus, kamu akan menjadi pengawas utama di lapangan. Tim polisi akan menyamar sebagai pembeli dan warga biasa. Kita akan bergerak senyap, memastikan Darmawan tidak sempat menghilangkan jejak. Sekali kita masuk, dia tidak punya kesempatan melarikan diri. Aditya menelan ludah, menyadari risiko besar yang harus dihadapi. Pak, saya siap, jawabnya mantap. Meski rasa tegang menekan dada. Ia tahu, jika salah langkah, bukan hanya Darmawan yang berbahaya, tetapi nyawanya sendiri bisa terancam. Kompol Bima menepuk bahunya. Kamu sudah melakukan yang benar, Aditya. Semua bukti ini cukup untuk memulai operasi. Besok dini hari, tepat sebelum fajar, kita lakukan penggerebekan. Jangan ikut masuk, tapi pastikan semua gerakan Darmawan terekam. Aditya mengangguk lagi, menatap foto-foto bukti di tangannya. Ia merasakan campuran lega dan ketegangan. Akhirnya, setelah berhari-hari mengumpulkan bukti, rencana untuk menghentikan Darmawan dan menyelamatkan desa Prambanan mulai nyata. Malam itu, ia kembali ke rumah Pak Hartono. Tetua desa itu menatapnya dengan mata khawatir namun penuh harapan. Nak, semua sudah di tangan polisi. Semoga besok operasi berhasil. Kita tidak bisa membiarkan Darmawan melukai siapapun lagi. Gumam Pak Hartono. Aditya duduk termenung, menatap foto-foto bukti, dan mengingat semua malam yang penuh ketegangan. Bau soto bening yang dulu menggoda kini menjadi pengingat mengerikan tentang rahasia gelap yang tersembunyi di warung Darmawan. Ia menutup matanya sejenak, berdoa agar operasi besok berjalan lancar, dan tekadnya semakin kuat. Kebenaran harus terungkap, dan desa Prambanan harus aman dari predator ini. Dini hari di desa Prambanan terasa sunyi dan tegang. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan, sementara kabut tipis menutupi halaman warung soto Darmawan. Tim polisi yang dipimpin Kompol Bima telah menyamar sebagai warga dan pembeli biasa, berbaris rapi di sekitar warung. Aditya, meski diperintahkan untuk tidak masuk, berdiri di jarak aman, memegang kamera dan mengawasi setiap gerak-gerik Darmawan. Dari balik tirai dapur, Darmawan mondar-mandir, menghitung potongan daging, dan memastikan setiap gerakan tertutup rapat. Senyum ramahnya tetap tersungging, tetapi Aditya merasakan hawa dingin misterius yang menebal. Predator yang lihai, terlatih menutupi kejahatan, kini berada di hadapan polisi. Bima memberi kode, dan tim perlahan mendekat, mengelilingi warung dari berbagai arah. Pintu depan dan belakang dijaga agar Darmawan tidak bisa melarikan diri. Hening sejenak, hanya terdengar suara napas dan detak jantung anggota tim. Semua menahan diri, menunggu isyarat Kompol Bima. Saat Bima memberi tanda, beberapa anggota membuka pintu depan secara bersamaan. "Polisi, jangan bergerak," teriak Bima. Pengunjung terkejut, sebagian mundur, sebagian panik. Darmawan berhenti sejenak, mata tajam menatap sekeliling. Ia menyadari ada yang tidak beres. Senyumnya tetap ada, tapi kini mengandung ketegangan dan waspada. Darmawan memutar tubuh, menuju dapur belakang dengan cepat. Beberapa karyawan setia yang selama ini membantunya keluar, membawa pisau dan kayu, siap melindungi rahasia. Bentrokan pun tak terhindarkan. Polisi menahan diri, mencoba melumpuhkan tanpa membunuh. Suara benturan kayu dengan besi memenuhi ruangan kecil warung, bercampur teriakan panik pengunjung. Aditya, dari luar, menahan napas. Ia tahu inilah saat yang menentukan, saat semua bukti dan kerja kerasnya akan diuji. Dari kejauhan, ia melihat Darmawan mengangkat pisau besar, mengayunkan dengan presisi mengancam siapapun yang mendekat. Polisi berusaha menahan gerakannya, sementara beberapa anggota mundur untuk menghindari cedera. Dalam kekacauan itu, Darmawan memanfaatkan kesempatan untuk memasuki dapur. Aditya mengintip dari celah jendela dan melihat freezer besar di sudut. Darmawan membuka pintu, seolah menantang siapapun yang mencoba menghentikannya. Bau anyir yang menusuk hidung terasa jelas, memunculkan rasa mual sekaligus takut. Beberapa polisi bergerak cepat, mencoba mengepung Darmawan, sementara Bima memimpin langsung ke dapur. Pusat perhatian tetap pada sosok pemilik warung itu, yang tetap tenang di tengah kekacauan, senyum samar menantang siapapun. Aditya mencatat setiap detail, memastikan semua gerakan terekam. Ini adalah bukti visual terakhir sebelum Darmawan bisa dihentikan. Benturan,
teriakan, dan bau tajam memenuhi udara. Namun bagi Aditya, yang paling menakutkan adalah ketenangan Darmawan senyum yang menutupi kejahatan besar. Malam itu, operasi penggerebekan resmi dimulai, dan Desa Prambanan akan segera menyaksikan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik semangkuk soto bening yang menggoda. Suasana di warung soto Darmawan berubah menjadi medan perang sempit. Polisi dan karyawan setia Darmawan saling adu kekuatan. Suara benturan kayu dan logam menggema di dinding bambu. Darmawan sendiri berdiri tegak, pisau panjang di tangan, mata tajam menatap polisi yang mencoba mendekat. Senyum ramahnya hilang, digantikan oleh aura predator yang penuh bahaya. Kompol Bima memberi perintah tegas, lumpuhkan, jangan bunuh. Namun Darmawan lincah, memutar tubuh, mengayunkan pisau dan menangkis serangan dengan cepat. Beberapa polisi mundur, hati-hati agar tidak cedera, sementara pengunjung terjaga di luar, panik dan bersembunyi. Aditya, dari luar, menahan napas, menyadari bahwa setiap detik bisa menentukan hidup atau mati. Darmawan, mengetahui ada pengawasan ketat, mencoba melarikan diri ke dapur belakang. Ia menutup tirai, melompat ke arah lorong sempit yang jarang digunakan, jalur pelarian yang telah lama disiapkan. Bau anyir dan aroma soto masih terasa menyengat di udara. Polisi berusaha mengepung, tapi sempitnya lorong memberi Darmawan keuntungan sementara. Aditya melihat dari kejauhan, hatinya berdebar. Darmawan membawa pisau besar, langkahnya mantap, seolah mengetahui setiap celah yang bisa dimanfaatkan. Polisi lain mengejar dari beberapa arah. Sirine diam-diam menyala untuk memberi isyarat, sementara Bima tetap fokus memimpin tim. Dalam lorong, Darmawan menghadapi beberapa polisi yang menghalangi jalannya. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia menangkis serangan menggunakan pisau dan kayu yang ia temui di sekitarnya. Suasana kacau, benturan logam dan teriakan memenuhi ruang sempit membuat ketegangan semakin memuncak. Di luar, Aditya memutuskan untuk tidak ikut langsung, meski instingnya ingin melompat masuk. Ia menyadari risiko terlalu tinggi. Satu langkah salah bisa mengakhiri nyawanya. Ia tetap merekam setiap detik, memastikan bukti visual ini akan menjadi kunci untuk menangkap Darmawan hidup-hidup. Darmawan, memanfaatkan kekacauan, akhirnya berhasil keluar dari lorong menuju gudang tua di belakang warung. Gudang itu telah lama ia siapkan sebagai tempat penyimpanan sebagian rahasia gelapnya. Di sana, drum besi berkarat dan catatan lusuh berisi daftar korban menunggu. Ia menatap drum, tersenyum tipis, dan berbisik dalam hati, "Mereka pikir aku hanya penjual soto, tapi aku lebih dari itu." Polisi mulai menyadari arah pelarian Darmawan. Kompol Bima segera memberi instruksi, "Cepat, kepung gudang, jangan beri celah." Beberapa anggota berlari menutup pintu masuk, sementara yang lain menyiapkan senjata untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Aditya, dari jarak aman, melihat bayangan Darmawan bergerak cepat di dalam gudang tua. Tekadnya semakin kuat. Ia tahu, malam ini semua rahasia gelap Darmawan akan diuji. Setiap langkah predator itu harus diikuti, setiap gerakan harus dicatat. Ini adalah momen menentukan. Apakah Darmawan akan tertangkap atau menghilang lagi, meninggalkan Desa Prambanan dalam ketakutan. Benturan keras terdengar dari dalam gudang. Disusul suara teriakan dan perintah polisi. Aditya tetap di tempatnya, merekam, mencatat, dan menahan napas. Malam itu, konfrontasi antara kebenaran dan kegelapan mencapai puncaknya. Udara malam di Prambanan semakin tegang. Gudang tua di belakang warung soto Darmawan tampak gelap dan suram. Hanya diterangi oleh cahaya senter polisi yang menari-nari di dinding kayu tua. Darmawan berdiri di tengah gudang, pisau panjang tergenggam erat, matanya menyala penuh kewaspadaan. Ia tahu jalur pelarian telah terdeteksi, dan polisi telah mengepung seluruh area. Kompol Bima memberi isyarat kepada timnya. "Cepat, kepung semua pintu, jangan beri celah." Suara tegasnya memecah sunyi malam. Polisi bergerak senyap namun terkoordinasi, menutup semua akses keluar masuk gudang. Aditya, yang mengintai dari jarak aman, merekam setiap detik. Ia tahu, bukti visual ini akan menjadi kunci untuk memastikan Darmawan tidak lolos. Darmawan menatap sekeliling gudang. Drum-drum besi berkarat dan catatan lusuh berisi daftar korban mengingatkannya pada kekuasaan gelap yang telah ia bangun. Namun, kali ini situasi berbeda. Ia merasa tekanan meningkat. Predator yang selama ini selalu selangkah lebih maju, kini mulai dikepung. Beberapa polisi mulai memasuki gudang dengan hati-hati.
Suara langkah kaki, gesekan sepatu, dan napas terengah memenuhi ruang sempit. Darmawan mengayunkan pisaunya, bersiap menghadapi siapapun yang mendekat. Ia melompat ke arah salah satu drum sebagai pelindung, mencoba mengulur waktu, mencari celah untuk kabur. Kompol Bima menahan timnya. Tenang, fokus. Jangan gegabah. Ia melangkah perlahan, senjata terarah, memeriksa setiap sudut gudang. Darmawan berusaha menakut-nakuti dengan tawa serak dan gerakan cepat, tapi polisi tetap disiplin. Setiap langkah predator di dalam gudang tercatat, setiap gerakan diobservasi. Dari luar, Aditya menahan napas. Ia menyadari risiko tinggi. Satu kesalahan, dan Darmawan bisa melukai siapa saja. Namun naluri keadilan menuntunnya untuk tetap mengamati. Kamera saku merekam setiap benturan, setiap goresan pisau, dan ekspresi Darmawan yang menantang. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Darmawan akhirnya melihat peluang sempit. Lorong kecil di pojok gudang. Ia melangkah cepat, mencoba meloloskan diri. Namun beberapa polisi sudah menunggu di sisi lain, siap menutup pintu. Terpojok, ia mengayunkan pisau, mencoba membuka jalur dengan paksa, tapi benturan logam dan kayu memenuhi udara. Polisi menahan diri agar tidak cedera, tapi tetap melumpuhkan gerakannya. Kompol Bima memberi kode kepada tim cadangan. Sekarang, ambil dia hidup-hidup. Beberapa anggota segera bergerak, mengepung Darmawan dari berbagai sisi. Predator itu tersadar bahwa waktunya hampir habis. Senyum tipis di wajahnya tetap ada, tapi mata tajamnya kini menatap dengan kegelapan dan kemarahan. Aditya menyaksikan dari kejauhan, jantungnya berdebar. Semua bukti, semua malam pengawasan, akhirnya menuntun pada momen ini. Ia menekankan kamera, memastikan setiap gerakan Darmawan terekam. Malam itu, bukan hanya penggerebekan ini adalah pertemuan kebenaran dengan kegelapan, saat siapapun yang menutupi rahasia harus menghadapi konsekuensinya. Darmawan, yang selama ini mengendalikan ketakutan dan menyembunyikan kejahatan di balik senyum ramah dan semangkuk soto bening, kini benar-benar terpojok. Gudang tua, drum besi, catatan korban, dan pintu tertutup menjadi saksi bisu bahwa predator tidak bisa selamanya bersembunyi. Gudang tua di belakang warung soto Darmawan berubah menjadi arena mencekam. Suara benturan pisau dengan kayu, teriakan, dan napas terengah memenuhi udara. Darmawan berdiri tegak, pisau panjang di tangan, matanya menyala penuh kemarahan dan ketajaman predator. Kompol Bima memberi perintah tegas. Lumpuhkan, jangan bunuh. Darmawan menangkis serangan pertama dengan cepat. Tubuhnya lincah, setiap gerakan terlatih. Ia menendang drum besi, menciptakan benturan keras, mencoba menghalangi polisi yang mendekat. Namun, disiplin dan koordinasi tim polisi tidak tergoyahkan. Setiap langkah Darmawan diikuti, setiap celah dikawal. Aditya dari luar, menahan napas, merekam dengan kamera. Ia tahu, bukti visual ini akan menjadi kunci untuk memastikan Darmawan diadili. Jantungnya berdegup kencang, tapi naluri keadilan menuntunnya tetap fokus. Predator yang selama ini bersembunyi di balik senyum ramah, akhirnya menghadapi konsekuensi dari kejahatan yang disembunyikannya. Darmawan melompat ke arah salah satu polisi. Pisau siap menyerang. Polisi menangkis, namun benturan pisau menggores lengan salah satu anggota. Kompol Bima segera maju, menggunakan tongkat untuk menahan gerakan Darmawan. Percikan api kecil keluar saat logam bertemu logam, menambah tegang suasana. Aditya melihat celah dan bergerak cepat, mengambil kayu panjang di pojok gudang. Saat Darmawan mengayunkan pisaunya ke arah Bima, kayu itu menghantam lengan Darmawan, membuat pisau hampir lepas. Darmawan memutar tubuh, mencoba menyerang Aditya. Namun Kompol Bima bergerak cepat menendang pergelangan tangannya. Pisau terlepas dan terpelanting ke sudut gudang. Polisi segera menyerbu, menahan lengan Darmawan dan menekannya ke lantai. Tubuhnya kuat, tetapi jumlah polisi yang melingkari membuatnya tak mampu melawan. Darmawan berteriak, penuh kemarahan, "Lepaskan aku, kalian pengecut, aku belum selesai." Kompol Bima tetap tenang, menundukkan kepala, dan dengan tegas memborgol tangan Darmawan. Akhirnya, predator yang selama ini mengendalikan ketakutan orang lain berhasil ditangkap. Senyum tipis di wajah Darmawan tetap ada, namun kini tidak ada lagi kebebasan untuk mengancam. Aditya berdiri, tubuh gemetar,
menatap Darmawan dengan perasaan campur aduk, lega, jijik, dan lega. Semua bukti yang ia kumpulkan, foto, pengamatan, dan laporan kepada polisi, akhirnya membuahkan hasil. Desa Prambanan kini aman dari ancaman Darmawan. Di luar gudang, warga mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang terjadi. Kompol Bima memberi instruksi tegas, "Jangan mendekat, ini untuk keamanan kalian." Aditya menatap dari kejauhan, merasa lega melihat Darmawan digiring oleh polisi. Predator yang selama ini menakut-nakuti warga kini akhirnya tak berdaya. Pak Hartono muncul di kerumunan, wajahnya tegang tapi lega. Ia menepuk bahu Aditya dan berkata dengan suara serak, "Akhirnya, kebenaran terungkap. Desa ini bisa bernapas lega." Aditya hanya mengangguk, menyadari perjuangan panjangnya tidak sia-sia. Malam itu, gudang tua, drum berkarat, dan freezer yang berisi rahasia gelap Darmawan menjadi saksi bisu akhir dari teror yang menghantui desa. Predator yang selama ini bersembunyi di balik senyum ramah dan semangkuk soto bening akhirnya ditangkap. Desa Prambanan bisa mulai pulih dari trauma panjang yang mereka alami. Pagi berikutnya, Desa Prambanan terasa berbeda. Jalanan yang biasanya ramai kini dipenuhi suara bisik-bisik warga yang masih terkejut. Garis polisi kuning mengelilingi warung soto Darmawan, menandai lokasi yang menjadi saksi bisu teror yang selama ini tersembunyi di balik senyum ramah pemiliknya. Warga berkumpul, sebagian menangis, sebagian lainnya menunduk tak percaya. Mereka masih mencoba mencerna kenyataan. Semangkuk soto yang selama ini dinikmati ternyata mengandung rahasia mengerikan. Aroma soto yang dulu menggoda kini menjadi simbol trauma dan kengerian. Aditya berdiri di tengah kerumunan, mencoba menenangkan warga. Ia menunjukkan bukti kepada tim polisi, sambil menjelaskan secara hati-hati, semua ini sudah ditangani, Darmawan sudah ditangkap, dan tidak akan ada korban lagi. Kebenaran akhirnya terbongkar. Pak Hartono muncul di sisi Aditya. Wajah tua itu tampak murung namun tegas. Ia menepuk bahu beberapa warga, memberikan kata-kata penghiburan. "Kita semua pernah tertipu, tapi sekarang kita tahu. Desa ini akan pulih. Kita harus saling mendukung dan menjaga satu sama lain." Seorang ibu muda menitikkan air mata. Suaranya gemetar saat bertanya, "Apakah anak-anak kami aman sekarang? Bagaimana dengan orang yang hilang?" Aditya mengangguk pelan. Polisi sudah mulai mengidentifikasi korban. Prosesnya panjang, tapi yang penting, Darmawan tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Beberapa remaja yang sering bermain di sekitar warung terlihat pucat dan trauma. Pak Hartono menghampiri mereka, menepuk bahu mereka dengan lembut. "Kalian kuat. Ini bukan salah kalian. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kalian. Kita semua selamat karena keberanian Aditya dan polisi." Aditya berdiri di sisi lain, matanya menatap warung yang kini sepi. Ia teringat malam-malam penuh ketegangan saat mengintai Darmawan, menyaksikan freezer penuh potongan tubuh manusia, dan memotret setiap gerakan untuk memastikan bukti tidak hilang. Semua itu terasa berat, tetapi kini ia merasakan kelegaan. Warga mulai berbicara satu sama lain, membahas apa yang terjadi, dan mulai saling menguatkan. Mereka perlahan menerima kenyataan pahit, namun juga bersyukur bahwa predator yang telah lama bersembunyi akhirnya tertangkap. Desa Prambanan, meski terluka, kini memiliki harapan baru. Aditya dan Pak Hartono berdiri sejenak di tepi sawah, menatap matahari pagi yang perlahan naik. Angin berhembus lembut, membelai wajah mereka. "Ini baru permulaan," gumam Aditya. "Proses identifikasi korban akan panjang, dan trauma warga harus disembuhkan. Tapi setidaknya malam itu tidak akan terulang." Pak Hartono menepuk bahu Aditya. Wajahnya penuh kebijaksanaan. "Nak, jangan merasa terbebani. Kau sudah melakukan yang benar. Keberanianmu menyelamatkan banyak nyawa. Desa ini harus belajar dari kejadian ini, agar tidak mudah tertipu lagi. Kita akan saling menjaga." Mereka menatap warung yang kini sepi. Aroma soto yang tersisa mengingatkan pada malam-malam mengerikan sebelumnya. Namun kini, ada ketenangan. Predator telah ditangkap, rahasia gelap terbongkar, dan desa bisa memulai perjalanan panjang menuju penyembuhan. Beberapa minggu setelah penangkapan Darmawan, Desa Prambanan perlahan mulai kembali ke kehidupan normal, meski bayangan malam-malam penuh kengerian masih terasa di hati banyak warga. Warung soto Darmawan tetap ditutup, jendela kayu tertutup rapat, dan garis polisi kuning yang dulu mengelilinginya menjadi pengingat bisu akan tragedi yang tersembunyi di balik senyum ramah pemiliknya. Aditya sering datang ke desa,
bukan hanya untuk memastikan penyelidikan berjalan lancar, tetapi juga untuk menenangkan keluarga korban yang masih berduka. Setiap kali ia melihat mata warga, ia teringat malam-malam gelap saat mengintai Darmawan, menyaksikan freezer berisi potongan tubuh manusia, dan memotret bukti agar kejahatan itu akhirnya terungkap. Berat, tapi rasa lega kini mulai menguasai hatinya. Pak Hartono duduk di teras rumahnya, menatap ke arah warung yang sunyi. Ia tersenyum tipis, meski matanya masih menahan air mata. Akhirnya, kebenaran terbuka. Gumamnya pelan. Ia ingat saat memberi peringatan kepada Aditya, saat ia menyadari bahwa predator itu bukan sekadar penjual soto, tapi ancaman bagi seluruh desa. Kini, keadilan mulai berjalan, meski luka yang ditinggalkan akan memerlukan waktu untuk sembuh. Di balai desa, sidang pertama Darmawan digelar. Warga menyaksikan bersama-sama, sebagian menunduk, sebagian menangis. Kompol Bima hadir sebagai saksi kunci, menjelaskan proses penggerebekan dan bukti yang berhasil dikumpulkan. Foto-foto freezer, karung misterius, dan catatan daftar korban menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Darmawan adalah pelaku mutilasi yang selama ini bersembunyi di balik senyum ramahnya. Darmawan duduk di ruang sidang dengan tatapan kosong. Ia tersenyum tipis saat melihat kerumunan warga, seolah tidak menyesal. Namun di mata mereka, senyum itu hanyalah wajah seorang predator yang akhirnya terungkap. Aditya menatapnya dari jauh, merasakan campuran lega dan jijik. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanan, akhirnya membuahkan hasil. Hari-hari berlalu, dan proses identifikasi korban berlangsung dengan hati-hati. Setiap pengumuman selalu diwarnai tangisan dan duka, tetapi juga rasa lega. Warga desa perlahan belajar menerima kenyataan pahit, saling menguatkan, dan menanamkan tekad agar kejadian seperti itu tidak terulang. Aditya membantu mendampingi keluarga korban, memberikan dukungan moral, sekaligus memastikan keadilan tetap ditegakkan. Suatu sore, Aditya duduk di tepi sawah, mata menatap matahari terbenam. Angin berhembus lembut, membelai wajahnya yang letih. Ia menarik napas panjang, membiarkan semua kejadian yang berat meresap ke dalam dirinya, dan menyadari bahwa kebenaran, meski pahit, telah membawa kedamaian bagi desa. Pak Hartono duduk di sampingnya, menepuk bahu Aditya, memberikan ketenangan dan penguatan. "Kamu sudah melakukan yang benar, Nak," kata Pak Hartono. "Keberanianmu menyelamatkan banyak nyawa. Desa ini harus belajar dari pengalaman ini, agar tidak mudah tertipu lagi. Kita akan saling menjaga, dan trauma ini akan menjadi pelajaran berharga." Aditya mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa meski rasa takut dan duka tidak akan hilang begitu saja, keberanian untuk menghadapi kebenaran adalah yang membuat perbedaan. Ia juga menulis artikel panjang tentang kasus ini, membagikan kisah desa Prambanan kepada dunia. Tulisan itu menjadi viral, dibaca banyak orang, dan menjadi bahan diskusi di kampus-kampus hukum dan jurnalisme. Malam itu, Aditya kembali duduk di sawah, menatap bintang-bintang yang berkilau. Ia tersenyum tipis, untuk pertama kali setelah sekian lama merasa lega. Garis polisi kuning di warung Darmawan masih bergoyang perlahan tertiup angin malam, menjadi monumen bisu pengingat bahwa di balik senyum ramah dan semangkuk soto bening bisa tersembunyi kengerian tak terbayangkan. Ia menutup mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Dalam hatinya, ia berjanji akan selalu berada di pihak yang berani mengungkap kebusukan, sekecil apapun. Desa Prambanan, meski masih terluka, mulai bernapas lega. Predator yang selama ini bersembunyi di balik kuah soto bening, akhirnya berhasil ditangkap, keadilan ditegakkan, dan hidup bisa kembali bergerak maju. Dan bagi Aditya, malam itu menjadi titik akhir sekaligus awal baru. Awal dari kedamaian, awal dari pelajaran berharga, dan awal dari harapan bahwa kebenaran selalu memiliki kekuatan untuk menuntun manusia keluar dari kegelapan.